Sobat Teruna, selamat pagi. Kembali lagi, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah untuk kami boleh dibangunkan kembali dan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Badabes. Tuhan mau memberkati hati dan pikiran kami untuk tertuju pada firman-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Untuk bahan Alkitab hari ini, Sobat Teruna, terambil dari Kitab Obaja, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14. Kitab Obaja, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-14, yang menyatakan, Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teeman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosian. Sobat Teruna, bangsa Yehuda merupakan saudara dari bangsa Edom. Tapi perilaku yang dilakukan oleh bangsa Edom tidak mencerminkan arti sebuah saudara. Mereka malah membantu bangsa Babel yang saat itu menjajah bangsa Yehuda untuk menghabisi Yehuda, bahkan membantu menghabisi sisa-sisa dari keturunan Yehuda. Padahal persaudaraan mereka terjalin ketika bangsa Yehuda masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang sangat disayangkan, mereka malah melakukan pembiaran atau membiarkan bangsa Yehuda dijajah, dihancurkan. Bahkan bangsa Edom ingin menguasai, mengambil kekuasaan atas bangsa Yehuda yang masih tersisa. Nah, nubuat Obajalah yang menginginkan hal ini tidak terjadi. Yang sangat disayangkan lagi, para orang-orang bijak dan para pahlawan-pahlawan Edom akan habis. Karena mereka menjadi tidak bijaksana dengan melakukan pembiaran itu. Melihat
saudaranya sedang susah, sedang malang, tapi mereka hanya melihat dari jauh, bahkan ikut membantu dan menghabisi bangsa Yehuda. Sobat Teruna, ketika seseorang bahkan kita mengalami kemalangan, itu akan terlihat siapa sahabat ataupun saudara yang masih bertahan di sisi kita. Beberapa teman akan pergi, beberapa teman akan memandang sebelah mata. Padahal apa sih yang diharapkan dari orang yang sedang mengalami kemalangan atau kesusahan? Terkadang hidup kita berada di posisi Yehuda, terkadang juga berada di posisi Edom. Ketika kita berada di posisi Yehuda, kita akan mengerti betapa berharganya sebuah pertolongan, Sobat Teruna. Kita akan mengerti betapa berharganya sebuah empati, bahkan simpati dari orang lain, atau bahkan saudara sendiri. Nah, ketika kita di posisi Edom, entah apa yang mendorong kita melakukan hal itu. Membiarkan, hanya melihat dari jauh. Bahkan ada yang senang-senang di atas penderitaan kita. Yang lebih parahnya lagi, ingin menghancurkan kita juga. Nah, dari sikap seperti itulah Allah nantinya akan mendatangkan hukuman bagi bangsa Edom. Hukumannya tidak muluk-muluk. Obadya menyampaikan itu semua akan kembali kepada kamu, kembali kepada bangsa Edom. Nabi Obadya mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika melihat saudara, teman, bahkan orang di sekitar kita mengalami kesusahan atau kemalangan. Itu dengan bersimpati, berempati, melakukan atau membantu, support, mendukung. Bahkan jika memang hanya bisa mendengarkan keluh kesahnya saja, itu sebagai bentuk simpati. Agar kita juga tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Di ayat yang selanjutnya, di ke-15 ada tertulis, semua akan kembali kepada bangsa Edom. Apa yang mereka lakukan, itulah yang mereka terima. Nah, dalam kehidupan kita, Sobat Teruna, mengasihi itu bahkan bukan hanya kepada saudara, sahabat, bahkan kepada orang yang benci mungkin kepada kita, atau yang memusuhi kita. Nggak ada batasan untuk memberikan kasih. Orang-orang itu juga pantas mendapatkan kasih. Artinya kita menirukan Tuhan yang mendatangkan matahari dan hujan kebahagiaan bagi setiap orang. Sobat Teruna, aktiflah dalam memberi kasih. Seperti video singkat yang mau kalian tampilkan. Ya, Sobat Teruna, kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu, bahkan yang membencimu. Karena dengan sikap mengasihi sesama, kita mencerminkan Allah yang memberikan kasih-Nya
dan tidak memandang dosa kita. Aktiflah memberi kasih kepada sesama. Amin. Mari kita renungkan, mari kita doakan renungan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami boleh diingatkan kembali untuk memberi kasih kami kepada setiap orang, terlebih kepada saudara sahabat kami yang mengalami kesusahan kemalangan. Apapun bantuan yang bisa kami berikan, biarlah kami berikan kepada mereka ya Tuhan, agar semua orang sadar dan mengerti bahwa kami adalah cerminan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami melewati hari ini dan melakukan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tidak pandang bulu, tidak pandang apapun, kami hanya memberi kasih kepada semua orang, karena kami sudah mendapatkan kasih daripada-Mu terlebih dahulu. Terima kasih Allah, kami serahkan hari ini dan segala kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarlah doa dan permohonan ini, terpujilah kekal nama-Mu ya Allah, selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah BES hari ini. Tuhan Yesus memberkati Sobat Teruna. God bless you.